Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu rebah di kanan, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan.
Selamat pagi, saya percaya di minggu pagi ini sidang jemaat Allah benar-benar mengalami damai sejahtera, sukacita, dan tidak pernah mengalami kehilangan berkat. Sebelum pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dulu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa supaya kita percaya bahwa kebenaran firman ini bukan kekuatan kita, tetapi benar-benar ada hati Tuhan, ada isi hati Tuhan yang mau disampaikan. Dan saya percaya saudara akan mengalami sebuah keberkatan di pagi ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan, sidang jemaat-Mu di minggu pagi ini mengalami sukacita. Dan biarlah kami tetap ada dalam naungan, tetap ada dalam lindungan Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Karena kami percaya ketika kami berserah total kepada Tuhan, maka ada intervensi daripada Bapa di sorga untuk anak-anaknya yang selalu berharap dan setia dan taat kepada Dia. Sebab itu Tuhan, biarlah firman pagi hari ini, mari Engkau ambil alih, Engkau urapi dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Karena kami percaya isi hati-Mu menguatkan kami semua. Isi hati-Mu yang Engkau curahkan pagi ini benar-benar ada hal-hal yang rahasia yang Engkau singkapkan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa hari demi hari yang kita jalani, hari demi hari yang kita lalui, tetap ada di dalam kasih Tuhan. Kita tetap beriman, kita tetap percaya, karena kekuatan firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita remakan, dan kita lakukan, itu mempunyai satu kekuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Untuk itu saya percaya bahwa di pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman. Saya percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu indah. Saudara nggak perlu takut. Makanya tema pagi ini kita akan bagikan adalah mengalahkan roh ketakutan. Sekali lagi, tema pagi hari ini kita akan membaca dari tema kita adalah mengalahkan roh ketakutan yang kita ambil dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita percaya dalam kebenaran firman ini bahwa Allah memberikan kita sebuah kekuatan. Yang harus kita pahami adalah Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Nah, pagi hari ini ada banyak roh ketakutan. Tetapi saya hanya membagikan dua saja yang pada intinya, yang umumnya dialami oleh kebanyakan manusia. Terlebih kebanyakan anak-anak Tuhan, apalagi di akhir zaman ini. Saudara mendengar berita-berita, saudara mendengar tentang bagaimana, tentang kesehatan, tentang wabah penyakit, saudara bagaimana mendengar tentang bagaimana ekonomi bangsa kita, ekonomi kita, keuangan kita, sehingga saya mengambil sebuah kesimpulan yang sangat sederhana saja, yaitu
roh ketakutan bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu ada dua. Yang pertama adalah takut mati. Yang kedua, takut dengan masa depan. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa di akhir-akhir zaman ini orang mengalami banyak ketakutan? Apalagi namanya takut akan kematian. Nah, saya percaya bagi sidang jemaat Allah, kalau engkau mengerti akan kebenaran firman, apalagi dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini, yang berkata Allah sendiri tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi kenapa? Justru anak-anak Tuhan yang hidupnya melayani Tuhan, yang hidupnya di dalam doa, yang setia membaca firman, tetapi sekarang iblis sedang melepaskan roh ketakutan di balik wabah penyakit ini, sehingga kadang-kadang anak-anak mengalami ketakutan yang berkelebihan. Ya, memang betul kita harus bijaksana. Ya, harus berjaga-jaga, harus menjaga diri kita. Tetapi kadang-kala roh ketakutan itu yang saya dengar dari beberapa bahkan rekan-rekan hamba Tuhan, ya, mati sekian, sentuhan, akibat sentuhan, terus mengalami kematian, ya, akibat, sehingga kadang-kala kita menyimpulkan akibat-akibat itu dan kita menganalisa sendiri dampak dari akibat itu, sehingga kadang-kala kita nggak bisa tidur, nggak bisa kemana, sampai seperti kita ini seperti orang yang terpenjara oleh ketakutan kita, oleh imajinasi kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman hari ini saya ambil tema ini, kenapa? Karena Roh Kudus sedang berbicara kepada kita, khususnya umat-umat Tuhan, bahwa kalau Allah sendiri yang memberikan roh keberanian, yang bukan roh ketakutan, saudara harus tahu, Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan akan kasih. Roh yang membangkitkan akan ketertiban. Ada amin? Ada haleluya? Oke. Hari ini saya mengambil sebuah contoh yang sangat jelas sekali, yang kita sering dengar, yang pernah saya bagikan juga. Tetapi saya ingin mendalami sebuah kebenaran firman ini, sungguh sangat indah dan sungguh sangat memberkati kita semua. Kita ambil dari pengalaman pribadi Daud ketika dia menghadapi roh ketakutan. Ya, tema ini ada di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-17. Di sini judulnya adalah Daud tiba di medan pertempuran. Kalau kita melihat, ya, saya tidak ambil semua, tetapi saya loncat-loncat, saya ambil poin-poinnya, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26, ya, kita baca sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Wow. Saudara lihat bagaimana iman Daud mengalahkan ketakutan. Dia berkata bahwa siapa yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara harus tahu bahwa
bagaimana kedahsyatan Allah Bapa kita, bagaimana bala tentara sorganya, kalau dia menjaga dan membentengi kita. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan mengalami ketakutan. Padahal firman Tuhan berkata, seujung rambut pun yang jatuh pun dia sangat tahu. Artinya, segala sesuatu yang terjadi, kalau tidak menyentuh kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada suatu kuasa apapun yang akan bisa menjamah kita. Contoh Ayub. Kalau Ayub sudah dibukakan pagarnya, ketika iblis datang kepada Tuhan, ya, karena engkau bentengi, karena engkau pagari, coba kalau angkat pagarnya, bagaimana perkataan Ayub? Saudara tahu, ketika ada negosiasi antara iblis dengan Tuhan dan Allah Bapa mengangkat pagar, maka setan menjamah daripada Ayub. Tanpa Tuhan membuka pagar, saudara akan tetap dilindungi Tuhan. Apapun penyakit yang mengalami dunia ini, saudara harus yakin dan percaya. Jangan kita mengalami ketakutan. Nah, itu poin pertama. Mengalahkan ketakutan. Bagaimana Daud mengalahkan ketakutan? Poin kedua, kita bisa lihat ayat ke-28. Ya. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Apa yang kita pelajari dari ayat 28 ini? Saudara lihat. Saya ngambil satu catatan. Tetap jaga hati ketika diremehkan orang. Kadang-kala orang terdekat sendiri akan meremehkan kita. Kita percaya, kita beriman, kita yakin, ya, tetapi terkadang orang-orang terdekat kita, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu orang tua, apakah itu anak, atau saudara, atau keluarga terdekat, seringkali ketika kita beriman pada saat-saat ini, kita percaya dengan tidak takut, tetapi kadangkala ya, iman kita benar-benar dipandang sebelah mata. Ya, mari kita akan lihat bagaimana saudaranya Daud meremehkan Daud. Nah, tetapi saudara lihat, apakah Daud ini undur? Tidak. Ya. Karena ketika Daud mendengar orang Filistin mencemooh, ketika orang di Daud mendengar, ketika orang-orang Filistin menakut-nakutin daripada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan banyak mengalami ketakutan ya pada saat itu, dan tidak heran pada saat ini juga ada banyak anak-anak Tuhan mengalami ketakutan yang amat sangat, dan lebih banyak mendengar daripada orang-orang yang melemahkan, bahkan berita-berita ya. Kita mencari berita-berita bagaimana tentang keadaan dunia, keadaan penyakit, keadaan berapa orang yang mengalami kematian, banyak berapa orang yang mengalami terinfeksi virus ini, sehingga kita mengambil suatu kesimpulan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kadangkala kita dilemahkan oleh berita-berita itu, sehingga kita nggak bisa berdoa. Sehingga kita tidak bisa melihat keajaiban Tuhan. Sehingga kita tidak mengenal akan kedahsyatan bahwa kuasa darah itu membentengi, bahkan menyembuhkan kita. Ya. Nah, inilah yang saya melihat di poin kedua. Nah, saudara lihat. Ya. Kita loncat terus ke dalam ayat yang ke-32. Ya. Ketika Daud ini di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, dia berkata-kata, dia bercerita. Suatu ketika dia didengar oleh Saul.
Ya, makanya di ayat ke-32 dia dipanggil, ya. Ya, di ayat 31 dia dipanggil, dan di ayat ke-32 dia berkata demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ketika dia dipanggil oleh Saul. Jangan Saul. Jangan ada yang tawar hati. Ya. Oleh pasukan Filistin. Daud berusaha meyakinkan raja. Ya, sebagai hamba Allah, saya sering kali, bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan meyakinkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kadangkala kita lebih banyak mendengar berita baik di WA, baik di internet, baik itu di media, daripada mendengarkan kebenaran akan firman. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, di poin ketiga ini dikatakan, jangan tawar hati. Jangan menjadi bimbang. Jangan Anda ragu. Saudara lihat, bagaimana intimidasi daripada bangsa Filistin, daripada Goliat. Ada roh intimidasi dilepaskan. Tetapi Daud yang masih muda belia ini, yang diremehkan oleh saudaranya Eliab ini, yang dia berhadapan dengan Raja Saul, dia dengan mantap dia berkata, Raja, jangan tawar hati. Dan dia berkata bahwa ini hambamu akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara lihat, poin apa yang kita dapatkan? Di dalam poin keempat, kalau kita baca dalam ayat 33a, firman Tuhan berkata, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, kalau kita lihat yang 33a ini, saya percaya dalam firman Tuhan ini sering terjadi kepada kita. Ya,
bahwa kemampuan Tuhan, kalau ada padanya, dia tidak akan pernah mengalami undur daripada musuh-musuh Israel. Itulah poin kelima. Kita suka menganalisa atau suka menyimpulkan yang negatif. Ya, buang itu dari kehidupan kita. Poin keenam. Apa poin keenam dari 1 Samuel pasal ke-17 ini? Kita lihat ayat yang ke-34, 35, dan 36. Mari saudara-saudaraku kita baca sama-sama. Ketika Daud ini dia meyakinkan kepada Raja Saul, saudara baca ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Apa yang kita pelajari dari ayat ke-6 ini? Saudara lihat, Daud bercerita tentang pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Ini modal bagi Daud. Modal bagi saudara-saudara sekalian, modal bagi Bapak Ibu adalah apa pengalaman pribadimu bersama Tuhan saat-saat ini. Saudara mempunyai pengalaman pribadi, itu yang saudara harus saksikan. Itu yang saudara harus bagikan. Terkadang kita nggak mengerti bagaimana pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pernah mengandalkan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak terintimidasi oleh hal-hal yang melemahkan kehidupan kita, yang membuat kita menjadi takut. Padahal saya percaya Bapak Ibu sekalian punya pengalaman pribadi, keajaiban, kehebatan Tuhan. Bagaimana pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, ya, Tuhan pelihara. Pengalaman pribadi itulah yang seharusnya menjadi modal bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi situasi di akhir zaman ini. Tetapi seringkali yang membuat kita menjadi kehilangan akal sehat kita, pola pikir kita, cara pandang kita, tidak mampu untuk mengatasi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita lebih mempercayai intimidasi di dalam alam roh pikiran kita daripada kehebatan Tuhan yang menyertai sepanjang hidup kita. Kita lihat pengalaman pribadi Daud. Bagaimana dia berhadapan dengan singa. Bagaimana dia berhadapan dengan beruang. Binatang buas. Dia masih muda. Dia beranggapan bahwa tentara Filistin, yaitu Goliat, dia samakan dengan beruang, dengan singa. Kita lihat. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada jemaat-jemaat Allah. Sekecil apapun pengalaman pribadimu sama Tuhan, kalaupun yang kecil saja Tuhan tolong. Masa sih di akhir zaman ini situasi-situasi yang sulit, ya, situasi yang kita dengar, yang kita alami di saat-saat sekarang. Masa sih Tuhan tidak menolong kita? Bangsa Mesir, ya, bangsa Israel, ya, ketika keluar dari Mesir, saudara tahu, Tuhan tolong, ya, bagaimana
Pertolongan Tuhan baik masalah makanan, masalah minuman, masalah kehidupan, perjalanannya di padang gurun. Ya, itu pelajaran buat kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, jangan engkau terintimidasi oleh keadaanmu. Ya, sekecil apapun pengalaman pribadimu sama Tuhan, pergunakan itu. Nah, selanjutnya, kalau kita baca di ayat ke-37, ya, poin A. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepas aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Saudara lihat, Daud, dia tidak pernah menyaksikan persoalannya. Dia tidak menyaksikan bagaimana kehebatan musuhnya. Saudara, akhir-akhir ini, saudara lebih mendengungkan, lebih memberitakan bahwa kabar penyakit corona ini jauh lebih besar daripada kehebatan Tuhan. Sehingga saudara-saudara ini mengalami ketakutan yang amat sangat. Engkau dengar berita, bahkan engkau menyimpulkan, itu merugikan. Ya, saudara tahu, saya pernah mendengar sebuah penelitian. Kalau kita terintimidasi oleh roh ketakutan, justru itu akan membuat hormon kita itu tidak akan menguntungkan pribadi kita. Ya. Siklus daripada kehidupan kita, ya, peredaran darahnya, siklus daripada cara pandang kita, cara pikir kita, itu akan menghambat daripada sel-sel kehidupan kita. Dampaknya, ya, jantung saudara menjadi cemas, istirahat saudara tidak beraturan. Justru itu yang sangat merugikan kehidupan kita. Tidur kita mengalami ketakutan, kita berpikir keluar ke sana ke sini kita takut, ya. Untuk bersentuhan pun kita mengalami ketakutan, intimidasi yang terus berkepanjangan dari hari ke hari, tidak beruntung buat kehidupan kita. Ya. Jangan saudara memuji Tuhan, saudara bersorak-sorak memuji akan Dia, saudara bermazmur. Makanya firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin ya. Saya percaya Bapak Ibu kalau dikuatkan oleh firman di pagi hari ini, hati yang gembira adalah obat. Lalu kalau hati yang takut bagaimana? Ya. Poin ke-37 ini, 37A ini, ya, poin ke-7-nya adalah saksikan kehebatan firman Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saksikan. Kalau ketemu orang, ketemu temanmu, ketemu saudaramu, ketemu anakmu, ketemu suamimu, ketemu istrimu, saksikan kehebatan Tuhan. Dia ajaib, dia sumber kesembuhan, dia sumber berkat. Para pemimpin-pemimpin umat-umat Tuhan, ya, mari hamba-hamba Allah, mari kita saksikan. Jangan saksikan virus yang besar ini. Jangan saksikan Goliat di akhir zaman. Goliat ini apa? Yaitu wabah penyakit, peperangan, atau kehancuran ekonomi. Itu Goliat di akhir zaman. Nah, kita teruskan. Poin ke-8, ayat 37b. Apa yang kita pelajari ayat ke-37b ini? Sama-sama kita membaca. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Poin ke-8 saya mencatat. Firman yang mengubah pikiran. Ketika argumen-argumen Saul kepada Daud, Daud memperkatakan firman. Ketika Daud memperkatakan firman, di ayat ke-37b ini,
Dengan seketika Saul mengubah pikirannya. Ya. Dia katakan, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kalau saudara memberitakan kebenaran firman, kehebatan Tuhan, itu sangat banyak menolong orang lain. Ada orang yang lemah, bukan saudara ikut bercerita. Ya, ketika ada teman saudara telepon, apakah itu lewat WA atau lewat video call bercerita, sekarang corona sudah mencapai 2.000 di Indonesia. Ketika itu saudara dengar, saudara tambah lagi dengan bumbu-bumbu. Iya, di tempat saya zona merah, di tempat saya, ya di sebelah rumah saya ada yang sudah mati. Saudara malah menambah-nambah. Itu sangat tidak menguntungkan. Bagaimana untuk meyakinkan Saul kalau saudara sendiri, kalau Daud sendiri mengalami ketakutan? Daud enggak, pengalaman pribadinya yang dia beritakan, yang dia ceritakan kepada Saul. Kehebatan Tuhan yang dia ceritakan kepada Saul. Sehingga Saul yang mengalami ketakutan, Saul yang mengalami kelemahan dikuatkan oleh kehebatan firman. Justru itulah pada saat-saat ini saudara-saudara Tuhan, saudara sudah banyak mengerti akan pengajaran firman Tuhan. Ya, berapa banyak firman yang saudara sudah alami, saudara baca. Bahkan mungkin ada di antara jemaat yang sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu mungkin 10 kali. Saudara sudah baca. Apa saudara hanya sekedar membaca? Atau saudara tidak mengenal akan kuasa daripada firman itu? Kalau saudara sudah membaca, itu puji Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kalau saudara membaca, tetapi saudara harus meyakinkan akan kuasa akan firman itu. Jangan sekedar kita membaca, tetapi kita tidak mengaminkan daripada kuasa firman. Tidak dengan Daud. Kehebatan daripada bangsa Filistin, dia menganggap bahwa Goliat itu seperti beruang yang dia robek mulutnya. Seperti singa yang dia tarik janggutnya, yang dia bunuh. Dia tidak melihat bagaimana keadaan daripada Goliat. Tetapi di pikiran Daud ini sungguh hebat yang harus kita petik, yang kita ambil. Dia tidak melihat situasi, dia tidak melihat keadaan, dia tidak melihat persoalan. Tetapi dia melihat nama Tuhan yang hebat. Bagaimana dengan keadaan saudara pada saat ini? Saudara apakah lebih mendengar akan kehebatan wabah penyakit corona ini, apa kehebatan Tuhan? Saudara yang menilai sendiri. Sebab itu poin ke-8, firman yang mengubah pikiran. Semakin saudara banyak baca firman, semakin baik dan akan mengubah setiap pikiran saudara-saudara sekalian. Kita lanjut melihat di dalam poin ke-9. Kita baca di ayat ke-38 dan 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju cirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Apa yang kita dapat di dalam poin ke-9 ini? Saya mencatat, sekecil apapun itu, pakai kasih karunia Tuhan yang ada padamu. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini? Anda dipakai sebagai pendoa, pemberita firman,
Anda dipakai sebagai worshiper, sebagai penyembah, sebagai pemuji. Pergunakan itu. Kalau saudara dipakai di dalam kasih karunia, di dalam hal mujizat kesembuhan, apakah saat-saat ini ada yang menghalangi kita? Mungkin kita di seberang pulau, tetapi sarana daripada multimedia, HP, dan sebagainya, pergunakan itu. Karena Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh ruang. Sekecil apapun saudara dipakai hari ini, saudara sudah mengalami banyak pengalaman pribadi. Saudara berdoa, pergunakan doa buat bangsa dan negara, buat kota, buat kesembuhan, ya, orang-orang di sekitar kita. Saudara sudah dilatih, tetapi roh saudara jangan melemah, jangan berkurang. Di saat ada jadwal kita berdoa, tetapi di saat kita dibatasi oleh keadaan kita saat ini, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak bisa berdoa. Berdoa. Hari-hari ini saya percaya kuasa doa besar kuasanya. Ya, dalam kitab Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Ya, pergunakan itu. Ya, setiap jemaat satu sama lain, mari engkau doakan teman-temanmu, teman sepelayananmu. Mungkin kau sebagai gembala area, doakan di areamu masing-masing. Mungkin kau sebagai hamba Allah, engkau berdoa buat jemaat-jemaatmu. Mari. Mungkin kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita bersatu hati. Kita berdoa buat bangsa dan negara ini, buat kota kita. Pergunakan itu. Jadi bukan ada momen-momen tertentu kita aktif, bahkan kita kuat di dalam doa. Tetapi ketika kita tidak hidup di dalam komunitas doa, terus kita tidak bisa berdoa lagi. Justru di saat-saat inilah ketika Anda semua sedang dilatih. Saya percaya di masing-masing gereja mempunyai jam-jam doa. Bukan hanya di gereja kami ada jadwal-jadwal doa saja. Tapi saya percaya masing-masing organisasi gereja mempunyai jam-jam doa. Dan saya percaya pergunakan doamu saat ini. Sekarang. Ya, itu. Sekecil apapun itu, pakai kasih karunia Tuhan yang ada padamu. Itu poin ke-9. Nah, kita sekarang lihat di dalam poin ke-10. Kita baca ayat yang ke-40. Ya, kita baca sama-sama ayat ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yaitu tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Apa yang kita dapat dari ayat 40? Saya mencatat di poin ke-10 yaitu hikmat Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu berbicara lewat karunia-Nya. Daud mengambil tongkat di tangannya dan memilih. Saudara lihat. Bagaimana hikmat Tuhan diberikan kepada Daud. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Akhir zaman ini. Apa yang saudara harus lakukan? Di dalam situasi ekonomi, di dalam situasi keadaan dunia, keadaan bangsa, di kota ini. Apa yang sedang terjadi? Kehidupan Anda semua sedang dibatasi. Keluar Anda sedang dibatasi. Ya. Saya percaya Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan selalu akan memberikan. Kalaupun kita akan pergi kemana saja. Ya, pergi kemana saja. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat. Kalaupun kita ingin mengerjakan apa saja. Di dalam situasi-situasi sekarang. Saya percaya. Karunia-Nya. Saya percaya.
ketika rohnya akan bekerja. Salah satunya adalah roh hikmat. Ketika Daud menghadapi Goliat, sederhana, ya, Tuhan tidak berkata kepada Daud, persiapkan pasukan perang, persiapkan persenjataan. Anda sangat sederhana, 5 batu yang licin dengan tongkat. Coba lihat. Kadangkala kita tidak bisa memahami cara kerja Tuhan. Sehebat apapun cara pandangmu, cara pikirmu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita sama pikiran Tuhan itu berbeda. Pikiran kita bagaikan bumi dan langit. Pikiran Tuhan sangat tinggi dan sempurna adanya. Sebab itu, saudara baca, saudara perhatikan dengan Daud ini. Dia tidak butuh persiapan apa-apa. Ya, saudara, akhir-akhir ini, biarlah Tuhan berbicara apa yang Tuhan berbicara kepadamu. Ya, belajar untuk peka. Kalau saudara hidup dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu berbicara apa yang kau lakukan di dalam hati nuranimu. Nah, itu poin ke-10, hikmat Tuhan. Nah, di dalam poin ke-11 kita lanjut. Ayat 41 sampai 44. Kita baca sama-sama. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan didorong yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Pelajaran apa yang kita dapati di poin ke-11 ini? Saudara lihat, di sini saya catat, akhir zaman ini sedang dilepas roh intimidasi. Kita pelajari bagaimana Daud diintimidasi oleh Goliat. Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Saudara lihat, apa hebatnya tongkat? Apa hebatnya kamu masih muda? Apa hebatnya Tuhanmu? Apa hebatnya pribadimu? Apa hebatnya doamu? Apa hebatnya pengetahuanmu akan firman? Saudara lihat, ada banyak roh intimidasi. Saya akhir ini mengalami ketenangan. Ya, sekalipun memang kita tahu keadaannya. Ya, memang kita butuh sesuatu. Memang kita butuh keselamatan. Memang kita butuh keamanan. Memang kita butuh kesehatan. Memang kita butuh akan makan dan minum. Memang kita butuh akan kita pakai. Semua manusia membutuhkan. Ya. Tetapi firman Tuhan juga bilang, ya, jangan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak akan mengenal Tuhan. Banyak orang berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Tetapi firman Tuhan berkata juga dalam kitab Lukas, Bapamu sangat tahu apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, dan apa yang engkau pakai. Ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah diintimidasi, karena roh Allah ada dalam dirimu. Roh yang ada padamu adalah roh yang besar, yang lebih besar daripada dunia ini. Itu ada dalam diri kita. Ya, amin. Saya percaya tidak ada lagi ketakutan. Ya, kalau masih ada yang takut, bertobat. Ya, jangan ada ketakutan, siapapun itu. Ya. Nah, ini yang sedang dilepas. Kita tahu, ya pernah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal
yang ke-12. Di situ ayat 11 dan 12 ya. Bagaimana naga merah yang geram ini sedang mengintimidasi karena dia tahu waktunya sudah dekat. Oleh sebab itu, dengan wabah penyakit ini dia sedang menyebarkan roh kemaut, roh kematian. Tetapi kita sebagai umat-umat manusia lebih senang mendengar roh kematian daripada roh mukjizat, roh kuasa Allah yang bekerja membentengi, melindungi, menyembuhkan, memberkati. Bebaskan hidupmu daripada roh intimidasi, daripada iblis sinaga merah yang merah padam, yang marah, yang dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan saat ini, bebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh intimidasi saya patahkan. Katakan itu. Amin. Nah, kita lihat. Di dalam poin ke-12. Nah, ini penting. Dalam ayat 45 sampai 47. Ya, mari kita baca sama-sama. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, nah saudara lihat, ayat 46 ini sangat memberkati buat kita. Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, 2 kali dia berkata, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara lihat, dia meyakinkan. Saya mencatat di ayat di poin ke-12 ini, memperkatakan firman Tuhan yang hidup. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia memperkatakan, sebelum dia berhadapan, sebelum dia untuk bereaksi, tetapi dia memperkatakan, dia mematahkan roh intimidasi. Ya, saudara juga harus memperkatakan, saya cabut kuasa maut, saya cabut kuasa sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan, saya cabut kebangkrutan, saya cabut kerugian, saya cabut kegagalan. Saudara harus berani memperkatakan supaya orang lain mendengar. Tetapi banyak kali orang lain mendengar, teman-temanmu mendengar perkataan-perkataan yang melemahkan. Bertobat. Bapak Ibu sekalian, jangan kau tidak mengenal Allahmu dengan benar. Ya, saya sedih, sangat sedih sekali. Banyak orang lebih takut dengan wabah penyakit yang membawa kematian daripada takut sama Tuhan. Ada banyak orang takut dengan masa depan, apalagi banyak orang yang takut dengan setan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, lebih baik engkau takut kepada Allah yang hidup. Takut dengan dosa, jangan buat dosa. Tetapi kita lebih senang dengan dosa. Lebih senang bergaul dengan setan. Bertobat. Nah, Daud sedang memperkatakan firman. Hari ini, Daud sedang memperkatakan supaya orang lain mendengar. Mari kita perkatakan kepada teman-temanmu.
baik teman kerjamu, tetanggamu, teman sepelayananmu, saudaramu, perkatakan kehebatan Tuhan. Perkatakan kuasa darahnya. Perkatakan kuasa mukjizatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa. Oleh bilur-bilur darahnya, aku sembuh. Nah, saudara lihat. Kalau kita pelajari apa yang terjadi kepada Ayub. Ya. Ayub 3 ayat 25. Saudara baca ya. Kita buka Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara sedang mengaminkan apa yang ada engkau perkatakan. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berkata begini. Segala yang kucemaskan menimpa aku. Nah, segala artinya semua yang kita cemaskan akan menimpa kita. Dan segala yang kutakuti akan melanda aku. Apa yang kau cemaskan, apa yang kau takutkan, itulah yang akan mendatangi engkau. Hari ini cabut ketakutanmu. Hari ini cabut kecemasanmu. Intimidasi Goliat-Goliat akhir zaman ini. Ini wabah penyakit ini Goliat di akhir zaman. Itu intimidasi yang mewabah sama kita. Yang menyebarkan wabah kematian. Ya, roh maut, roh kematian. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Apa yang kau takutkan, itu yang akan menimpa kepadamu. Ya. Nah, itu poin ke-12. Ya, yang saya catat dalam poin ke-12 ini, memperkatakan firman Tuhan yang hidup. Kita lihat sekarang. Kita lanjut di dalam poin yang ke-13. Ayat 48 sampai 50 yang terakhir. Kita baca sama-sama. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Ini perhatikan ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Saudara lihat, keadaan sekarang ini sedang mendatangi kita. Bagaimana cara pandangmu, bagaimana cara pikiranmu? Umpamanya kalau keadaan kehidupanmu saat ini, keadaan masa depanmu, keadaan umpamanya roh intimidasi akan roh kematian, itu sedang engkau dengar menimpa kepada kehidupanmu. Saudara lihat, perhatikan dengan baik-baik di ayat 48 ini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Coba lihat. Daud gak lari. Ketika ada pergerakan, justru dia menghadapi. Ya. Ada banyak orang lari dari persoalan. Ada banyak orang itu gak tahan dengan proses. Ketika ada proses kehidupan, hari-hari ini saya mengambil suatu hal yang positif. Apa sedang yang terjadi Tuhan dengan dunia ini? Apa yang sedang terjadi dengan umat-umat Tuhan pada saat ini? Apa yang sedang terjadi bagi hamba-hambamu? Saya mendapat sebuah hikmat Tuhan. Inilah waktunya aku ingin melihat masih adakah iman. Teringat saya pada firman. Ketika nanti dia datang, dia berkata, masihkah aku menjumpai iman di muka bumi ini? Itu waktu dia datang. Tetapi dengan situasi sekarang ini, inilah momen-momen, inilah saat-saat di mana iman kita sedang diuji. Apakah dengan situasi begini masih kita berharap? Masih kita percaya akan kedahsyatannya? Kita sedang diuji saat ini.
Saya berpulang kepada saudara-saudara sekalian. Memang iman orang itu berbeda-beda. Ya, tidak sama imannya. Tetapi saya mau bergandengan tangan kepada jemaat-jemaat Tuhan sebagai hamba Allah. Saya mau berkata kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya, kalau kita belajar dengan cara Daud ini, dia nggak lari, justru dia maju di tengah-tengah pertempuran. Wah, ini anak muda ini hebat benar, ya. Sedangkan pasukan-pasukan Israel di belakang, dia sendiri maju berhadapan dengan Goliat yang paling besar sekalipun dia hadapi. Ya, nah kita lihat. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 49. Lalu, coba lihat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Saudara lihat, ini hikmat Tuhan bekerja. Waktu dia mengambil batu yang licin yang sebanyak 5 buah, itu cara dia mengambil aja dikasih tahu, dipilih, dia diberikan hikmat. Dan cara berperang pun Tuhan juga kasih tahu. Pada saat kapan kamu mengambil, pada saat kapan kamu melempar. Saudara, saya percaya di akhir zaman ini saat kita terdesak, Tuhan akan bekerja kepada pribadi kita, lepas pribadi, apa yang harus kita lakukan saat-saat ini. Ya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Hebat gak? Dahsyat gak? Saudara lihat. Apa yang kita pelajari daripada ini? Poin yang ke-13, poin yang terakhir ini. Tepat di dahi. Batu itu tepat di dahi Goliat. Padahal Goliat pakai ketopong, pasukan yang begitu lengkap, persenjataan yang lengkap. Dia seorang ahli. Tetapi Daud, seorang yang tidak ahli dalam peperangan, dia hanya mengayunkan. Dia punya tongkat daripada batunya. Ketika batu itu, saya percaya Daud melempar itu, ya, mengayunkan. Saya percaya kalau dia berkata demi nama Tuhan, Tuhan sendiri yang mengarahkan, Tuhan sendiri yang mengatur jalannya, larinya daripada batu itu. Pas tepat di kepalanya Goliat. Tapi menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa mesti di dahinya? Anda tahu? Karena dahi ini letaknya pikiran kita. Sumber pikiran kita yang harus dipatahkan, yang harus dimatikan, yang harus dihancurkan. Kenapa? Karena intimidasi itu datangnya dari pikiran. Karena kekhawatiran itu datangnya dari pikiran. Karena kecemasan itu datangnya dari pikiran. Karena ketakutan itu datangnya dari pikiran. Tuhan sedang bekerja mematikan segala pikiran-pikiran negatif jemaat-jemaat Tuhan. Halo, jemaat Tuhan. Apa yang ada dalam pikiranmu saat ini? Takut? Takut dengan masa depan? Tadi, ya, poin yang pertama, takut akan kematian. Takut akan masa depan. Kalaupun kematian itu datang kepada kita, Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Mati adalah keuntungan. Saudara lihat, Rasul Paulus menghadapi kematian itu dengan sukacita. Semua orang akan berjumpa dengan Bapa di surga. Persoalannya adalah masalah waktu. Ada yang 10 tahun dipanggil Tuhan. Ada yang umur 20 tahun dipanggil Tuhan. Ada yang umur 6 bulan dipanggil Tuhan. Ada yang umur 50 tahun dipanggil Tuhan. Ada yang umur 80 tahun dipanggil Tuhan. Berapapun kehidupan kita,
cepat atau lambat, semua akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi yang membedakan adalah, adakah engkau hidup takut akan Tuhan, atau engkau hidup dalam dosa? Hanya itu yang membedakan. Berbahagialah bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan dan memperbaiki kehidupannya dan membuang segala dosanya. Ketika dia dijemput oleh Bapa di sorga, maka dia berkata, puji Tuhan, haleluya, hari ini aku pulang ke rumah Bapa di sorga dan aku tinggal selama-lamanya. Demikianlah 13 poin mengalahkan roh ketakutan dengan kekuatan firman. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah terintimidasi, jangan khawatir, dan jangan cemas dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Terima kasih. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan hari ini mengalami pemahaman yang sangat luar biasa. Oleh kebenaran firman ini mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita, sehingga ketika kita berjalan, mindset pikiran kita apa yang harus kita lakukan, andalkan Tuhan, perkatakan firman. Sehingga kita tidak akan pernah terintimidasi lagi oleh intimidasi kuasa iblis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu Tuhan membuka cara pandang kami. Kami tidak akan mengalami ketakutan lagi. Karena kami dibentengi, dilindungi oleh pasukan-Mu, pasukan kerajaan-Mu. Kami yakin kiri kanan muka belakang kami Tuhan ada yang menjaga kami. Karena kami percaya Roh-Mu yang besar itu hidup dalam kehidupan kami. Dan Dia berkuasa penuh. Ada otoritas daripada sorga. Ada otoritas daripada kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami tidak pernah khawatir lagi menjalani kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, kami tetap ada di dalam naungan-Mu. Kami ada tetap di dalam track-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak perlu khawatir. Kami akan menjalani kehidupan ini. Bersama-Mu kami menang. Bersama-Mu kami mengalami kehidupan yang layak. Bersama-Mu kami dilindungi Tuhan. Bersama-Mu kami mengalami suatu mukjizat yang luar biasa. Mari Tuhan, Engkau lihat Tuhan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Engkau lihat keadaan kehidupan mereka semua Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan Engkau cukupkan bahkan berkelebihan. Di saat dunia ini Tuhan mengalami keterpurukan. Dunia sedang mengalami kemerosotan di dalam ekonomi. Di dalam kejatuhan ekonomi. Tetapi anak-anak Tuhan akan mengalami perlindungan. Akan mengalami berkat Allah yang luar biasa. Minyak dan anggur akan diberkati Tuhan, akan dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Engkau lihat anak-anak-Mu. Baik Tuhan, anak-anak-Mu yang pada saat ini mengalami ketakutan, Engkau kuatkan. Bagi mereka yang mengalami kekhawatiran, mari Engkau hibur. Bagi mereka yang mengalami sakit, Engkau sembuhkan. Bagi mereka Tuhan yang mengalami keputusasaan, mari Tuhan Engkau berbicara bagi hati nurani mereka. Karena di dalam Tuhan ada kehebatan, ada kedahsyatan. Engkau berkati Tuhan. Berkati bangsa kami. Lindungi bangsa kami. Mari Tuhan cabut segala wabah penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan kota kami, berkati kota kami di Pulau Bali ini. Hamba percaya damai sejahtera Allah berlimpah-limpah bagi kota kami, bagi bangsa kami Indonesia. Adalah bangsa yang diberkati. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini akan berdoa bagi bangsa ini.
Ketika disatukan hati para hamba-hamba Allah, para umat-umat percaya berdoa bagi bangsa, bagi kota mereka masing-masing, maka Tuhan di sorga, Bapa di sorga akan mendengar setiap anak-anaknya yang memohon pertolongan. Kami percaya Tuhan tidak pernah Engkau membiarkan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga. Bagi anak-anaknya yang selalu percaya dan berharap kepadamu. Berkati umat-umatmu, berkati sidang jemaatmu Tuhan. Dan kami yakin pada saat-saat ini Engkau selalu melindungi mereka semua. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami tetap percaya sampai akhir hidup kami. Dan kami mengalami kekuatan yang datangnya daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama haleluya. Amin.